Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya akan menjawab soal atau pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah penanganan pasca panen yang diampu oleh Bapak Abdul Holik. Di sini ada 5 soal yang nanti akan saya jawab satu persatu sesuai dengan urutannya. Arti kematangan fisiologis dan kematangan komersial dan serta berikan contohnya. Nah, jadi untuk kematangan fisiologis itu kematangan sesungguhnya yang terjadi pada buah. Artinya buah memang benar-benar sudah matang dan sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, contohnya untuk buah semangka. Buah semangka ini kan umurnya itu sampai 2 bulan, sekitar 60 hari. Nah, sehingga memasuki 60 hari tersebut buah semangka sudah bisa dipanen. Dan untuk kematangan komersial itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa produk sudah siap panen karena sudah bernilai ekonomi yang tinggi. Misal pada saat umur semangka 54 ataupun 56, tetapi harga jual buah semangka itu tinggi. Nah, pada saat itu juga buah tersebut bisa segera dipanen. Untuk soal nomor 2 yaitu kapan panen produk pertanian dilakukan dan apa alasannya? Jelaskan jawaban Anda dengan memberi contoh kasus. Nah, jadi di sini saya akan memberi contoh kasus tentang buah semangka, di mana buah semangka itu umurnya itu sekitar 2 bulan sampai 2 bulan lebih. Nah, jadi produk tersebut bisa dipanen ya saat umurnya itu sudah 60 hari atau 65 hari sampai 70 hari. Namun umumnya rata-rata itu 60 hari. 60 hari itu sudah bisa dipanen. Dilihat dari produk tersebut sudah ada yang matang, sudah ada yang layak untuk dipanen. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan tujuan dari pengeringan. Nah, di sini tujuan dari pengeringan itu sebenarnya menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, jadi bahan pangan yang dikeringkan ini tujuannya untuk menghambat pertumbuhan bakteri sehingga memperlambat terjadinya pembusukan. Nah, tentunya tidak terlepas daripada jenis produk karena pengawetan tiap-tiap produk atau tiap-tiap komoditas ini jelas berbeda. Jadi tujuan daripada pengeringan ini sebenarnya untuk menghambat pertumbuhan bakteri serta memperlambat terjadinya pembusukan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa beda sortasi dan grading. Nah, untuk sortasi yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memisahkan produk yang baik dan yang buruk atau tingkat keutuhan suatu produk atau suatu komoditas dan kerusakan suatu produk. Nah, jadi setelah dipanen itu ada produk yang utuh dan ada produk yang cacat. Nah, itu nanti dilakukan proses sortasi. Nah, sedangkan untuk proses grading itu merupakan proses pengklasifikasian bahan berdasarkan mutu produk. Berdasarkan mutu produk di sini nanti itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Seperti semangka misal. Semangka ini ada grade A, grade B, grade C, Krill, Cross. Nah, itu nanti diklasifikasikan sendiri-sendiri menurut kriterianya masing-masing. Nah, kita memasuki pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan mekanisme yang terjadi pada penggunaan modified atmosphere packaging dan controlled atmosphere storage dalam upaya mempertahankan mutu produk. Nah, jadi di sini untuk MAP, istilahnya itu MAP ya, modified atmosphere packaging, yaitu pengemasan produk dengan menggunakan bahan kemasan yang dapat menahan keluar masuknya gas sehingga konsentrasi gas di dalam kemasan itu berubah, dan tentunya hal ini dapat
menyebabkan laju respirasi produk itu menurun, sehingga dapat mengurangi pertumbuhan mikroba, mengurangi kerusakan oleh enzim. Nah, sehingga dapat memperpanjang umur simpan komoditas tersebut. Sedangkan untuk CAS ataupun Controlled Atmosphere Storage itu sebuah ruang penyimpan terkondisi yang mana bukan hanya suhu dan kelembapannya aja yang diatur, namun juga unsur udara, karbon dioksida maupun nitrogen yang tujuannya itu sebenarnya sama, untuk memperlambat penurunan kualitas dan memungkinkan penyimpanan dalam waktu yang lama. Nah, jadi tujuan dari kedua mekanisme ini, MAP maupun CAS ini, untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas barang. Itu intinya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.